berbicara dengan kau. Tunggu dulu. Ya. Ya. Kau mesti peringatkan Suhita. Anak itu kian hari kian menjadi liar. Ada apa dengan Suhita, Pak? Tadi pun dia mengeluh karena katanya kau marahi dia lagi. Sudah selayaknya kalau kau berdamai dengan dia. Dia yang harus berdamai denganku. Anak itu seperti bukan anakku. Mengapa engkau berperasaan demikian? Aku tidak tahu. Anak itu kian hari mulutnya semakin berbau racun. Barusan tadi dia berkata, rumah ini seperti rumah penjara dan akulah kepala penjaranya. Adakah yang salah, Pak? Aku kuat. Kalau kau bisa melarang Suhita bergaul dengan kawan-kawan yang sok tahu politik itu, nah, baru tidak ada yang salah. Bukankah itu menguntungkan kedudukanmu? Dengan aktifnya Suhita di kehidupan masyarakat, pasti gengsimu akan naik di muka umum. Lagi pula, sekarang kan lagi zamannya perjuangan para mahasiswa itu. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Mbak, Bu, aku mau duluan. Kau akan pergi lagi? Pertemuan belum selesai, aku pulang hanya untuk istirahat dan sembahyang. Ibu nulis apa? Ini sangat penting. Ini penting, Suhita. Sampaikan surat ini ke alamat yang tercantum. Sampaikan saja. Kau tidak perlu bicara kepada orangnya. Kamu mengerti? Bella, Bu, tampaknya betul itu akan disampaikan. Kemari, anak. Ibu ingin berbicara kepadamu. Soal apa, Bu? Duduklah, Suhita. Ibu ingin bertanya kepadamu. Bagaimana perasaanmu terhadap bapakmu? Biasa. Tapi, mengapa engkau berkata bahwa ini adalah penjara dan bapakmu adalah kepala penjaranya? Mengapa, Suhita? Itu hanya perumpamaan saja, Ibu. Itu, apakah tidak ada yang lain? Ayo anakku, kau harus jujur kepada ibumu sendiri. Apakah tidak ada yang lain? Tidak ada. Maksudku masih banyak calon yang lebih baik dari ayah, Ibu. Suhita, apakah bapakmu tidak cukup baik? Maaf, Bu, aku tidak bermaksud melukai hati Ibu. Mengapa engkau memusuhi bapakmu sendiri, Suhita? Aku tidak memusuhi ayah, Ibu. Tentu maklum sendiri, bukan? Kita pada seri seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, yang baik dan ikhtikadnya berkorban demi kepentingan rakyat. Serta, mengapa aku tidak bisa memilih keputusanku sendiri? Mengapa, Ibu? Apakah bapakmu bukan pemimpin yang baik, yang jujur, yang memiliki itikadnya untuk membela rakyat? Kalau bapakmu bukan pemimpin yang sempurna, tidak mungkin rakyat memberikan jabatannya kepadanya, Suhita. Ayolah, Ibu, Ibu bisa berpikir sendiri. Jabatan itu bisa dibeli dengan pembohongan-pembohongan. Lu pasti sudah tahu sendiri, bukan? Suhita, dari mana kamu dapat kata-kata itu? Dari hati nuraniku, Ibu. Suhita, dari mana kau dapat kata-kata yang tidak layak itu? Dari hati nuraniku, Ibu. Dari hati nuranimu? Tak mungkin. Kalau misalnya dari hati nuranimu, pasti itu membisikkan kodrati seorang anak kepada orang tuanya. Tidak mungkin kalau itu dari hati nuranimu. Suhita, apakah ada seseorang yang datang kepadamu yang berbicara tentang buruk serta mempengaruhimu? Adakah seorang yang datang kepadamu? Seorang laki-laki, bukan? Bertangan satu, cacat, berpincang-pincang dengan tongkatnya. Ibu tahu dari mana? Dari mana, Ibu? Bayangan masa lampau, anakku. Masa lampau yang kini menudingkan penunjuknya kepada kita semua. Yang akan mengadili kita semua. Engkau sadarlah, Suhita. Engkau sadarlah, Suhita, bahwa bapakmu akan jatuh ke dalam bahaya dan akan dihina-hina di mata umum. Ibu, mana kau tahu dia bukan orang jahat? Dari mana kau tahu, Suhita? Tetap aku dengan
kasih yang tulus, lembut, dan ikhlas. Belum pernah aku terima tatapan yang demikian lembut, bahkan dari ayahku sendiri. Aku ingat pagi itu, kurang lebih sebulan yang lalu, orang itu datang kepadaku di sekolah. "Engkaulah Suhita?" Tubuhnya yang tidak sempurna, tangannya yang tinggal sebelah, dan yang sebelah lagi menopang tongkatnya. Kekurangan pada tubuhnya itu seperti tidak ada jika aku melihat mata pada sinar matanya. Mata penderitaan yang meluluhkan kemanjaanku sebagai putra, orang yang terhormat dan berkecukupan. Dia hanya menatapku, paku dengan kasih yang tulus, lembut, dan ikhlas. Kemudian, dijabatnya tanganku dan takkan dilepaskannya lagi, sambil berkata, "Terima kasih." Aku melihat matanya berkaca-kaca. "Cukup, Suhita. Engkau telah terkena sihirnya." "Baiklah, Bu. Jangan pergi dulu." "Ada apa, Ibu?" "Itu terlalu berat bagiku dan terlalu pahit." Kejadian apa? Kejadian apa, Suhita?" "Tentang ayah, Ibu." "Maafkan Ibu, Suhita. Jangan lagi kau marah kepada Ibu." "Tidak, Ibu." "Baiklah, Nak. Sampaikan surat tadi secepatnya. Oke? Ya, oke?"